Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasulnya tidak usah ini lah. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkan di atas semua agama walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Agama ini akan berkibar ke seluruh penjuru dunia, di mana tidak ada siang dan malam kecuali Islam akan masuk ke dalamnya. Dari kutub utara, kutub selatan, bahkan ke desa-desa Islam sudah masuk ke dalam. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Islam itu adalah nikmat terbesar yang Rasulullah menyebutkan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, gak ada satupun yang menandingi ketinggian Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama karena, dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itu agama yang lurus. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah yang saya hormati, Ustadz Satsari, bapak-bapak, para hadirin jamaah kajian Jumat subuh An-Nur yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan sampaikan satu tema yang sangat bermanfaat. Bahkan tema ini menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Tema apa itu? Temanya adalah bagaimana kita bisa melakukan sholat khusyuk. Kenapa? Karena pertama kali amalan seorang hamba yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau baik, maka seluruh amal ibadah yang lain dianggap baik. Tapi kalau sholatnya ini mulai karat-karit, sudah nggak jelas ya. Sebagian umat Islam kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholatnya cuman Jum'ah saja. Kadang di 5 waktu yang enggak mampu subuhnya. Atau mungkin karena terlena dengan pekerjaan, sampai dia meninggalkan sholat zuhur misalnya, sholat asar. Maka dikhawatirkan begitu
sholatnya nggak baik, maka seluruh amal ibadah yang lain ditolak oleh Allah. Sebagaimana Nabi menyatakan, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah, wa in saluhat saluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Pertama kali amalan seorang hamba yang dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Kalau baik, maka seluruh amal ibadah yang lain dianggap baik. Kalau jelek, maka dikhawatirkan seluruh amal ibadah yang lain ditolak, tidak akan diterima. Karena itu jangan kaget ya. Ada orang yang sholat, ternyata dia harus masuk neraka. Bahkan Allah sudah mengumumkan, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yang mana mereka lalai dari sholatnya. Kenapa? Yura'un. Mereka riya. Mereka tidak ikhlas. Mereka hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di beberapa hadis-hadis Nabi memberikan peringatan yang sangat keras. Sehingga beliau pernah memberikan satu analisis ya, bahwa nanti di akhir zaman, di ambang kiamat, dan sekarang sudah bermunculan, yaitu mereka yang sholat tapi hanya sampai di tenggorokannya saja. Ya baca Quran juga tidak ada pengaruh apa-apa. Sebagaimana beliau menyatakan, rubba sha'imin laisa lahu haddun min shaumih illa al-ju' wal 'atas, wa rubba qa'imin laisa lahu haddun min qiyamih illa as-sahar wan nasab. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, ternyata mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Berapa banyak orang yang melakukan sholat, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari sholatnya, kecuali hanya sekedar letih dan payah saja. Ada apa ini dengan sholatnya? Mesti ada yang nggak beres, ada yang konslet. Maka seorang ulama besar, Fauzan al-Fauzan, hafidhahullah, beliau pernah memberikan satu masukan kepada kita ya. Kalau kita ingin mewujudkan sholat khusyuk, maka solusinya Anda harus melaksanakan 5 perkara, 5 hal. Karena sholat khusyuk ini, nun sewu, tinggi nilainya. Tidak ada kenikmatan di dunia seperti sholat khusyuk. Dan itu sudah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihni bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Bukan seperti pada umumnya orang ya, sholat dan cepat-cepat selesai, sholat dan cepat-cepat mari. Bukan seperti itu. Tapi sholat ini merupakan tempat istirahat yang bisa menenangkan jiwa, menenteramkan batin. Sholat yang mana ini? Ulama besar ini memberikan masukan kepada kita. Yang pertama, hendaklah Anda mempunyai sholat sunnah di rumah untuk menunjang sholat khusyuk. Jangan tinggalkan sholat malam. Biasakan sholat duha, walaupun mungkin tidak rutin ya, karena Nabi juga tidak rutin. Tapi begitu sholat malam,
beliau melaksanakan dengan rutin. Jangankan waktu sehat, waktu sakit pun beliau tidak meninggalkan sholat malam. Beliau apabila tidak mampu berdiri, beliau berduduk. Saking pentingnya sholat malam. Ini menunjang sholat khusyuk. Kenapa? Karena di sholat malam ini ada satu doa ya, yang apabila kita panjatkan kepada Allah, doanya itu dikabul oleh Allah. Karena itu kita minta agar Allah memberikan sholat khusyuk kepada kita. Sebagaimana Nabi menyatakan, inna fil laili la sa'ah la yuwaffiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya wa dzalika kulla lailah. Sesungguhnya di waktu malam ini ada saat yang mustajab, di mana seorang hamba meminta, memohon, berdoa kepada Allah di urusan dunia, di urusan akhirat, illa a'tahu iya, kecuali Allah akan memberikan. Kapan itu? Kulla lailah, setiap malam. Karena itu manfaatkan untuk menunjang sholat khusyuk, jangan tinggalkan sholat malam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mulailah dengan melakukan sholat sunnah apabila masuk ke dalam masjid. Karena sebagian orang tidak ngerti langsung duduk. Ini tidak benar ya. Jangankan di 5 waktu, sholat Jum'ah saja, kelihatan khotib naik mimbar, tetap harus sholat. Tapi dianjurkan untuk mempercepat. Ada seorang datang karena ingin mendengarkan khutbah Jum'ah, langsung beliau duduk. Maka Nabi mengatakan, "Qum fasalli rak'atain falyatajawwaz." Berdiri, hendaklah kamu melakukan sholat sunnah 2 rakaat, tahiyatul masjid, dan percepat. Mungkin rakaat pertama dengan Al-Fatihah, rakaat kedua dengan Al-Fatihah tanpa surah. Setelah itu dengarkan khutbah. Nah, kemudian ini ada beberapa kekeliruan ya di masyarakat. Begitu azan dikumandangkan, kadang-kadang orang ini telat. Kenapa harus telat? Lek urusan dunia kok tidak tahu telat. Heran saya ini. Coba urusan berangkat ang pasar. Sampai lihat sekarang pasar-pasar besar ini. Orang yang hadir ini kadang sebelum subuh, Pak. Jam loro, tengok-tengok deh, kon. Iya. Padahal cuma dunia yang bakal kita tinggal. Ini urusan akhirat. Kok moro-moro telat? Ada apa ini? Yang jelas ada yang luka di dalam hati. Ono sing gak beres. Ada yang concern. Nah, kemudian kalau memang harus terpaksa masuk, kemudian azan dikumandangkan Jum'ah itu ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa terus mendengarkan azan? Keliru. Sholat. Tapi percepat. Sholatnya dipercepat. Walaupun azan sudah dikumandangkan. Karena para sahabat ketika ada yang seperti itu ya, mungkin sesekali para sahabat ini mungkin terlambat, rumahnya jauh atau apa ya, sesekali. Tapi beliau langsung sholat di waktu itu ada cagak-cagak ya di situ, melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi percepat untuk mendengarkan azan. Kemudian apalagi? Yaitu sholat tuhur, sholat bersuci, Pak. Yang istilah sekarang ini syukrul wudhu. Ada sholat intidhar. Paham ya? Sholat intidhar ini sholat menunggu khotib naik mimbar. Caranya bagaimana? Kita misalnya berangkat jam 11 kurang seperempat. Padahal jam 11.20 khotib sudah naik mimbar. Jam 11 kurang seperempat itu pertama kita masuk tahiyatul masjid dulu.
Setelah itu baru sholat intidor 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kita sudah lihat jam, oh ternyata kurang 3 menit, hentikan untuk mendengarkan khutbah. Atau kita variasi, boleh, terserah. Sholat intidor ini 2-2, masih ada waktu untuk berdoa, untuk baca Quran, untuk zikir kepada Allah. Setelah khatib naik mimbar, berhenti, Pak. Tidak boleh kita astagfirullah, tidak boleh. Dengarkan. Karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Omong saja, ansit. Misalnya orang itu mengatakan, diam kamu, jangan bicara. Itu faqad laqa. Jum'ahnya sudah tidak ada apa-apanya, sudah hilang pahala. Maka kita dianjurkan untuk diam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, solusi untuk mewujudkan sholat khusyuk ini, kita harus memaknai arti sholat. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat ini sangat berat, kecuali orang yang melakukan dengan khusyuk. Bagaimana khusyuk? Lah ini artinya, Pak. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang yakin seakan-akan berdialog dengan Allah, ketemu dengan Allah. Dan yakin satu saat, cepat atau lambat, seperti Pak Junaidi nantinya, dia akan kembali kepada Allah. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketika kita berdialog kepada Allah, dianjurkan pandangan kita ini ke tempat sujud. Ojo ngelayang delok teke, delok kecek. Tidak benar. Langsung ke tempat sujud. Tapi kalau tasahud, kemana? Apa ke tempat sujud? Tidak. Kalau tasahud, kita melihat di jari kita, di telunjuk kita. Begini. Tapi kalau berdiri, ke tempat sujud. Lihatnya harus ke tempat sujud. Jangan noleh ke kanan, ke kiri. Apalagi ke atas. Tidak seperti itu. Kemudian memaknai sholat ini wajiblah hukumnya. Bagaimana coba kita bisa khusyuk kalau tidak ngerti apa yang kita baca? Mustahil bisa khusyuk. Dari mana? Karena sholat ini merupakan dialog antara kita dengan Sang Pencipta Rabbul Alamin. Maka kita harus tahu artinya. Yang paling utama harus paham surah Al-Fatihah. Harus tahu artinya. Ada orang yang tidak ngerti apa itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa itu? Aduh, payah. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ngerti. Apa itu? Oh, itu anu itu. Oh, yos pokok itu seperti itu. Tidak ngerti orang. Tidak benar ya. Kita harus tahu makna-maknanya. Supaya terwujud sholat khusyuk. Nah, ini yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat, supaya sholat yang kita lakukan ini membuahkan kekhusyukan, kita dianjurkan ketika kita berdialog, seakan-akan kita ini berjalan di atas sirat. Seperti yang dipraktekkan oleh Sayyidina Ali. Karamallahu wajh. Kalau saya mengatakan demikian ini ada dalilnya, Pak ya. Wah, kok Sayyidina Ali karamallahu wajh. Orang yang wajahnya dimuliakan oleh Allah. Karena Sayyidina Ali ini belum pernah sujud kepada berhala. Sekalipun. Lain dengan Sayyidina Umar. Waktu
masih kafir, dia punya Tuhan yang sangat banyak, sujud kepada berhala. Tapi Sayyidina Ali tidak pernah. Karena itu disebut karamallah wajahnya itu dimuliakan oleh Allah. Tapi bukan berarti Sayyidina Ali lebih mulia dari Sayyidina Umar, enggak ya. Sayyidina Umar tetap menduduki ranking kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Utsman, baru setelah itu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajh. Nah, ketika seseorang itu berdiri menghadap Allah melakukan sholat, itu seperti seorang berdiri ketika di atas sirat. Karena Allah menyatakan yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Di hari itu manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin. Maka akan terwujud sholat khusyuk nantinya. Sebagaimana yang termaktub di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Wa yanduru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Wa yanduru baina yaday fala yara illa an-nar tilqa'a wajh. Fattakun nar wala bisikki tamara. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di beberapa tempat. Tidaklah seorang mukmin, seorang hamba, ketika ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabb, kecuali dia seperti berdialog kepada Allah tanpa penterjemah. Bayangkan, apa tidak takut kita, apa tidak hati-hati ketika kita melakukan sholat. Begitu dia menoleh ke kanan besok di akhirat, dia tidak melihat kecuali amal kebaikan yang dilakukan. Dan manusia ketika di akhirat itu bakal tolah-toleh, Pak. Dia tidak melihat ke kiri, kecuali dia akan melihat amalan jelek yang dikerjakan. Sementara dia melihat ke depan, illan nar tilqa'a wajh, kecuali api yang berkobar. Maka Nabi menyatakan fattaqun nar walau bisikki tamar. Hati-hati kamu dari api neraka, walaupun engkau berinfak secuil kurma. Kalau engkau tidak punya, yaitu semampunya. Kalau memang nggak ada, fabi kalimatin thayyibah, hendaklah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Perbanyak zikir, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Seperti itu, maka akan terwujud salat khusyuk. Kemudian yang terakhir, untuk mewujudkan salat khusyuk ini, kita harus mewaspadai bahwa salat yang kita lakukan ini akan dipantau oleh setan, Pak. Akan dibisikkan oleh setan ketika kita melakukan salat. Disebutkan di dalam beberapa hadis, ya. Begitu azan dikumandangkan, setan ini lari terkentut-kentut. Tapi selesai azan, setan datang lagi sambil mengatakan udhkur kada, udhkur kada. Ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini. Akhirnya dia nerawang tidak karu-karuan. Iya. Kadang orangnya sholat di masjid as-salam, tapi pikirannya ada di pasar Klojen. Pikirannya ada di rumah. Pikirannya ngitung duit. Kadang ngitung duit habis sholat. Allah karim, rusak tatanan ini. Coba diatur lagi nih. Dia akan apa? Diingatkan oleh setan. Dan setan ini tanpa istirahat, Pak, cara menggodanya. Terutama di sholat ini, setan langsung datang. Saya numpang tanya kepada bapak-bapak ini. Setan yang menggoda manusia di kala sholat, apa namanya? Setan itu ada namanya. Apa? Siapa namanya?
Hinzib. Nah, hinzib ini selalu memantau ketika dia melakukan sholat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman ini. Apa peringatan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Jangan sepotong-sepotong. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sebab setan merupakan musuh yang nyata bagimu. Maka setan selalu membisikkan. Terus caranya bagaimana? Kita tepis, Pak. Dengan mengembalikan makna sholat ini. Kemudian kita dianjurkan untuk banyak ta'awud kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Begitu kita sudah melakukan 5 perkara ini, maka insya Allah akan terwujud sholat khusyuk. Kalau sholat kita khusyuk, Pak, kita akan mendapatkan kenikmatan lebih dari orang naik expander. Lebih nikmat ketimbang orang itu naik Pajero. Iya, karena dia ada kenikmatan seperti yang dirasakan oleh Nabi dengan para sahabat, para ulama-ulama besar, arba'atul madzahib ini luar biasa. Begitu sholat dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, sampai berjam-jam. Koyo tidak kesel. Nabi itu sampai bengkak loh kaki. Ayo, coba, ada apa ini? Karena di situ ada kenikmatan yang luar biasa bagi orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk. Demikian saya kira yang perlu kami sampaikan. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oke, monggo. Ini tidak ada minumnya ya, kalau ada. Kenapa? Kalau di posisi jamaah, berarti posisi kita itu makmum, ikut imam. Dalam posisi imam itu sendiri tidak bisa mengendalikan masalah posisinya sujud. Sedangkan kita tidak mengikuti. Di posisi muqallid ya, sholat sunat kita masuk dengan bacaan. Iya. Oke. Yang kedua, di Al-Quran disebutkan inna sholat sunat termasuk wanita. Bahwa sholat itu mencegah kejadian. Tapi setelah masih juga dari mana? Ya, nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini harus bisa memanage, Pak, untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau di masjid yang sholatnya cepat, nggak perlu kita datang ke sana. Kecuali kalau sudah kepepet, sopo maneng, ketimbang nggak sholat jamaah. Misalnya. Tapi selama kita bisa memilah dan memilih masjid yang sholatnya sesuai dengan sunnah, yaitu yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ata fiha, dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya, bacaannya, maka kita memilih masjid di situ, walaupun mungkin agak jauh. Seperti saya ini memilih di Al-Huda, karena Al-Huda paling dekat. Kalau enggak ke Al-Ikhlas. Kalau enggak ya ke Bang Amak misalnya. Seperti itu. Kalau kepepet, kadang ya di sebelah rumah, tapi wis kepepet misalnya. Terus komat, waduh, tak nututi misalnya. Ya sholat di situ. Nah, jadi kita bisa memantau, meminit, mensiasati istilahnya. Mana masjid yang sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah kita datang ke sana. Nah, perkara sholat sunnah yang kita lakukan enak sudah, seperti yang sampaikan itu kita bisa menikmati. Nah, kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini bisa mencegah manusia dari kekejian dan kemungkaran. Betul. Tapi ya itu tadi kita kembali ya, bahwa sholat ini beragam. Ada yang mendapatkan 1/10.
ada yang separuh, ada yang 1/8, ada yang 1/7, disebutkan oleh Nabi seperti itu. Ada yang sama sekali sekedar gugur kewajiban, tidak mendapat pahala. Ada yang seperti itu. Terus ukurannya di mana? Ini ukurannya. Aqimis sholah lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Misalnya kita sholat maghrib 5 menit. Sudah, kita tidak usah ngomong dukur-dukur. 5 menit. Dari 5 menit ini yang ingat berapa menit? Oh, ternyata cuma 3 menit. Oh, alhamdulillah. 3 menit itu nilai kita. Kadang cuma 1 menit yang ingat. Dari 5 menit itu. Kadang tidak ingat sama sekali. Ingat Pasar Senggol, ingat Gajah Mada. Seperti itu. Tergantung dari kekhusyukan sholat itu sendiri. Begitu. Ada lagi mungkin? Mau Pak? Ya, oke. Silakan. Monggo Abu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat sejarah ya, dan hadis-hadis Nabi, Nabi ini tidak kontinu melakukan sholat duha. Terus enggak. Tapi beliau berwasiat kepada Abu Hurairah, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jangan tinggalkan sholat duha. Sehingga Abu Hurairah belum pernah meninggalkan sholat duha. Untuk kita bagaimana? Untuk kita yang istiqomah lebih baik. Iya, Abu Hurairah aja istiqomah kok. Kalau Nabi jangan ditanya lagi ya, karena beliau ini untuk meringankan umatnya. Dikhawatirkan nanti pas terus harus kontinu, enggak. Nabi ini kalau pulang dari bepergian, itu pasti beliau melakukan sholat duha. Kadang ya beliau melakukan terus, kadang enggak. Nah, seperti itu. Tapi para sahabat terus seperti itu. Apakah Nabi melarang? Enggak. Bahkan Nabi mewasiatkan, jangan kamu tinggalkan 3 perkara. Di antaranya, jangan kamu tinggalkan sholat duha. Jadi alangkah lebih baiknya yang istiqomah lebih baik. Nah, ketimbang yang jarang-jarang seperti saya ini. Kalau bapak-bapak ini kan Masya Allah. Ya. Ada lagi mungkin? Ya, nggih, monggo. Iya. Berjamaah itu. Iya. Nah, begini ya. Kalau kita lihat di kitab Fiqhus Sunnah, di situ disebutkan memang sholatul taubah, ada sholat taubat. Tapi para ulama memberikan masukan kepada kita bahwa yang dimaksud sholat taubat ini adalah orang yang sesekali melakukan sholat seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan ketika menghadapi problem yang sangat berat. Karena Rasulullah idza hasabahu amran shalah. Apabila Nabi menghadapi sesuatu yang pelik, maka dia langsung melakukan sholat 2 rakaat. Ia tidak melebihi dari 2 rakaat. Dan tidak dilakukan secara berjamaah. Itu hanya istilah saja ya. Ada istilah seorang ulama mengatakan tidak ada sholat taubat. Tapi ada yang mengatakan ada. Itu yang dimaksud adalah sholat mutlak. Sholat mutlak. Tapi tidak berjamaah loh Pak ya. Seperti yang dilakukan di masjid-masjid ini keliru. Kepingin kita sholat, mungkin hati kita ini banyak kotoran, banyak problem. Kita langsung sholat, tidak apa-apa. Mereka menamai ini sholat taubat, padahal ya tidak. Tapi boleh saja, karena sebagian ulama mengatakan ada itu sholat taubat. Tapi tidak dilakukan secara berjamaah. Begitu saya kira. Oke, monggo. Kaitannya dengan yang awal tadi disampaikan, saya pernah mendengarkan kajian, memang kalau
hadis benturan dengan hadis. Ini dipersilakan yang mana dilakukan. Ini yang saya kadangkala kalau sholat tahiyatul masjid itu jelas hadisnya. Kadangkala benturan dengan mendengarkan adzan. Mendengarkan adzan ini apa ulama, apa perintah Rasulullah? Kalau memang betul-betul hadis, ambil hadis. Ini kalau Ustaz tadi mengatakan lek krungu adzan tahiyatul masjid, jangan menunggu adzan. Saya kadang-kadang pernah melaksanakan adzan ini perintah ulama ini mendengarkan. Makanya saya dahulukan tahiyatul masjid. Itu yang pertama ya. Iya, oke. Nah, kalau saya setuju yang tahiyatul masjid, tadi tidak usah ngenteni adzan gitu ya. Tapi dipercepat. Iya, oke. Yang pertama. Yang kedua, saya punya teman akrab ya di masjid sana, di sini. Pak, sampai ini sholat mesti masbuk, Pak. Iya, saya mengejar sholat sunnah di rumah. Karena Rasulullah sholatnya dulu. Loh, ketinggalan terus. Berarti takbiratul ihramnya ketinggalan dia, Pak. Lebih afdal mana? Sholat sunnah di rumah, tapi masbuk. Iya, ketinggalan telat. terus. Takbiratul. Bagus, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini pertanyaan luar biasa ya, karena terkait dengan kehidupan keseharian. Yang pertama, masalah azan dan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Mana yang didahulukan? Ingat ya, mendengar azan, menjawab azan, itu hukumnya sunnah. Nah, ini yang jadi ukuran. Itu bukan dari ulama. Nabi menganjurkan faqulu apabila muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, faqulu hendaklah kamu membaca la haula wala quwata illa billah kalau memang masalah salat. Tapi kembali lagi, kalau mendengar khutbah itu bukan sunnah ya, wajib. Maka ulama mengambil istimbat, menyimpulkan bahwa tahiyatul masjid jauh mendengar khutbah itu diutamakan. Jangan sampai imam sudah khutbah ya, kemudian dia azan percepat. Kenapa? Karena tujuannya untuk mendengarkan khutbah. Begitu kesimpulan dari beberapa ulama mutaakhirin termasuk Ustadz Firanda dan ustadz-ustadz yang lain dengan mengumpulkan berbagai macam hadis-hadis Nabi. Kesimpulannya seperti yang sampean praktekkan, lebih utama tahiyatul masjid, cepat tapi dipercepat, cukup dengan Al-Fatihah. Kemudian yang kedua terkait dengan masbuk. Mana yang lebih utama? Sholat sunnah di rumah atau ketinggalan? Otomatis lebih baik sholat sunnah di masjid. Kenapa? Karena tidak ketinggalan sholat secara sempurna, terutama di takbiratul ihram. Karena di situ ada beberapa jaminan ya, orang yang menemui takbiratul ihram 40 kali, itu Allah akan menghilangkan penyakit nifak dari jiwa orang itu. Apa enggak satu keuntungan? Eman. Nah, kemudian kalau memang kita nututi, ya otomatis di rumah lebih bagus. Tapi kalau enggak nututi, balik-balik masbuk ya enggak sih. Kita sholat di masjid, enggak apa-apa. Nabi juga pernah seperti itu. Tapi Nabi ini kan memang rumahnya gandeng masjid ya. Ya otomatis dia di rumah. Para sahabat yang jauh-jauh kadang enggak nututi. Maka dia lebih baik tidak masbuk. Lebih baik menemui takbiratul ihram. Itu yang lebih utama. Demikian saya kira. Nah. Oh, oke. Mungkin perbedaan ya antara adzan lalu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum mendengarkan khutbah kan pada hari Jumat. Iya. Tapi kalau pada waktu hari-hari biasa
saat adzan kita kan harus membalas jawaban daripada adzan itu. Berarti kita menunggu adzan selesai, lalu kita melaksanakan sholat itu. Ada perbedaan. Iya, nah betul itu. Jadi betul nih. Jadi kalau 5 waktu selama kita masih ada waktu untuk melakukan sholat sunnah ya. Misalnya timernya berapa? 10 menit misalnya. Setelah azan selesai, ada 10 menit saya kira mendengarkan azan lebih utama. Tapi kalau di Jumat enggak. Di Jumat enggak. Oh ya, karena di situ ada satu kewajiban yang harus kita dengarkan. Tapi kalau ini sunnah. Paham ya? Betul itu. Iya, ada berbeda. Tahiyatul musola ya. Enggak. Bukan gitu ya. Masjid itu hanya nama ya. Masjid ini artinya tempat sujud, tempat orang yang melakukan sholat 5 waktu. Para ulama memberikan masukan dan banyak selisih pendapat, ikhtilaf. Di antaranya yang paling kuat saja ya, apabila musolah itu sudah diwakafkan, ini masuk kategori masjid, maka boleh kita melakukan tahiyatul masjid. Tapi kalau musolah itu belum diwakafkan, ini tidak boleh kita tahiyatul masjid, karena belum wakaf. Ini pendapat paling kuat sudah. Begitu diwakafkan, walaupun kecil, ini wakaf pisan. Oh ya, berarti ini sudah jadi masjid untuk umum. Boleh kita melakukan tahiyatul masjid. Demikian saya kira, insya Allah cukup ya. Nah, kita, monggo menyimpulkan. Ya. Saya menyimpulkan untuk